Bu, ya, Mau tanya deh, gimana Mbak Rama? bener nggak sih kalau orang yang ngomongnya belibet Mm-mm. pas dulu kecilnya itu kurang didengar sama keluarganya? Oh gitu ya. Bener nggak, Bu? Kalau orang ngomongnya belibet, apakah dia dulu semasa kecil tidak didengar ketika dia berbicara? Jadi kalau dalam psikologi itu, menurut Mbak Rahma, kira-kira yang membuat seorang itu ngomongnya belibet itu karena dia merasa apa di hatinya? Merasa kurang percaya diri, Merasa kurang percaya diri, apalagi mungkin yang membuatnya merasa kurang percaya diri itu berarti rasa apa yang bergetar di hatinya? rasa apa ya, Bu? Apa? Kan kadang misalnya kita disuruh tampil atau kita mau ketemu seseorang yang baru dikenal atau tokoh gitu kan, pastinya kan kita apa sih rasa yang muncul sehingga akhirnya kita udah persiapan nih mau presentasi, udah siapin materi, udah siapin apa yang mau kita sampaikan, tapi ketika tiba waktunya jadi belibet aja. Takut. Nervous, ya kan? Iya. Nah, jadi selain tadi faktor pola asuh yang Mbak Rahma sebutkan, faktor emosi yang hadir pada saat kita akan berbicara itu juga sangat besar pengaruhnya. Jadi rasa takut itu, cemas itu, khawatir itu bisa menghambat potensi diri kita. Meskipun sebelumnya kita udah belajar, udah latihan, udah persiapan sekalipun, tapi ketika pada saat akan tampil atau akan berbicara itu kita muncul rasa takutnya, rasa khawatirnya, itu bisa ngeblok gitu istilahnya. Ngeblok pikiran kita sehingga akhirnya membuat apa yang ingin kita sampaikan jadinya belibet. Nah, jadi si perasaan ini yang perlu untuk kemudian kita latih terus, kita kelola terus, walaupun nggak apa-apa, awalnya mungkin belibet, tapi ketika rasa belibet, kondisi belibet itu kita berani menghadapinya kan pelan-pelan kondisi hatinya jadi makin relax kan, dan ketika relax belibetnya udah bebas gitu, kita udah lancar lagi ngomongnya. Walaupun mungkin ada pengalaman, misal sebelumnya kita belibet, nggak apa-apa, nggak usah berhenti di situ. Aduh nggak berani, jangan saya lagi dong, gitu ya. Nggak apa-apa, karena ketika awalnya belibet dan awalnya itu kan rasanya cemas ya. Nah, kemudian tetap dihadapi nih, tetap ngomong, tetap berusaha, dan pelan-pelan si rasa cemas itu kan akan menurun. Dan ketika sudah menurun kan yang muncul tuh rasa rileks, udah ngalir aja. Nah, ketika udah rileks hatinya itu bicaranya jadi juga semakin lancar. Berarti tadi ada faktor ketakutan gitu ya. Faktor ketakutannya yang mengakibatkan dia jadi belibet. Nah, kemudian kalau tadi dikaitkan dengan apakah pola asuh tadi ya, nah itu juga berkaitan karena si rasa takut ini juga bisa muncul dari pengalaman sebelumnya kan. Nah, pengalaman sebelumnya apa? Bisa dari pengalaman selama di sekolah ataupun pengalaman di masa kecil. Ketika dia pengen cerita, misal orang tua langsung potong, atau ketika dia menyampaikan perasaannya atau pemikirannya, orang tua langsung membantah atau tidak sepakat, yang akhirnya membuat dia ketika ingin berbicara tuh menjadi kesulitan. Ada rasa takut ditolak, takut disalahkan, takut dihakimi. Jadi si rasa takut itu sudah kebentuk dari awal. Yang akhirnya ketika dia bertemu dengan kondisi yang membuat dia merasa takut, misal ketemu orang baru atau tampil di depan umum, si takut yang sudah ada bibitnya tersebut jadi lebih muncul kan, sehingga akhirnya mempengaruhi tadi pesan yang ia sampaikan jadi terhambat. Gitu Kak Rahma. Gimana menurut Mbak Rahma? Pernah mengalami kondisi belibet juga? Kayaknya sering ya kalau presentasi depan dosen. Apa pengalamannya yang membuat jadi muncul kondisi itu? Pengalamannya apa ya? Mungkin karena nggak terlalu sering berbicara sih. Oh iya. Dan emang kadang susah bercerita juga, jadi jarang bercerita lah pokoknya. Ya gitu, mungkin jam terbang aja kali ya. Nah, tadi bener yang dibilang Mbak Rahma, mungkin belum terlalu sering berbicara ya. Berarti apa dong yang perlu dilakukan supaya makin lancar bicaranya?
berlatih berlatih terus sih. Jam terbang, cerita kalau ada apa-apa, jangan takut untuk jadi dengar. Ya. Berarti lawannya rasa takut rasa apa yang membuat kita tuh bisa bercerita dengan baik? Berani. Rasa apa lagi yang perlu dimunculkan supaya bicaranya lancar, terbuka apa adanya? Percaya diri. Apalagi kalau kita sudah merasa didengar, berarti yang muncul rasa apa? Dihargai. Merasa dihargai itu membuat perasaannya jadi apa? Jadi berharga. Merasa dihargai membuat dirinya merasa apa terhadap dirinya sendiri? Rasa eksistensi kita ada. Kalau eksistensi kamu ada, kamu merasa apa? Bahagia. Senang. Nah, artinya yang perlu kamu hadirkan di hati kamu, di hati kita, ketika kita ingin bicaranya lancar adalah rasa bahagia. Rasa senang, rasa dihargai, bahwa kita itu berharga gitu. Apakah yang kita sampaikan benar atau salah, apakah yang kita sampaikan nanti berisi atau belum, namanya masih belajar semua ya. Yang penting kita senang dulu aja, dapat kesempatan untuk tampil, bahagia aja, dapat peluang untuk belajar, ngambil pengalaman, itu kan semua pengalaman. Jadi namanya kita lagi belajar dan mencari pengalaman, nggak apa-apa kalau salah. Jangan takut salah. Tadi lawannya takut, berani. Jadi yang perlu dihadirkan rasa apa, Mbak Rama? Bahagia. Rasa bahagia. Nah, gitu. Jadi kalau kita bahagia kan jadinya enjoy ya. Betul. Intinya berarti titiknya adalah kebahagiaan diri kita sendiri. Gitu. Bisa diterima kah? Terjawab kah? Terjawab. Ya, berarti salah satu faktor juga ya untuk pola asuh. Kenapa orang-orang tuh suka beribet? Salah satunya tadi ada faktor-faktor keluarga juga, lingkungan, dan kebahagiaan kita. Iya. Nah, tadi kalau kaitannya dengan kebahagiaan kita itu, kan memang kebahagiaan itu juga ada pengaruh dari lingkungan, dari cara orang-orang sekitar kita merespon kita kan, termasuk orang tua. Nah, namun perlu dipahami bahwa orang tua kita kan juga tidak sempurna. Mereka juga masih belajar, ada salahnya juga, ya kan? Nah, kondisi orang tua kita yang ketika salah itu kan mempengaruhi penilaian kita pada diri kita. Kita merasa nggak berharga, merasa nggak didengar tadi, merasa diabaikan, takut disalahkan, ya kan? Maka kalau kita sudah dewasa, kita bisa memaknai ulang, Mbak Rahma. Gimana tuh, Bu? Memaknai ulang itu bahwa oke, dulu saya merasakan itu. Namun sekarang saya sudah dewasa, saya bisa memperbaiki penilaian saya terhadap diri saya. Bahwa sejatinya saya sudah bertumbuh loh. Oke, dulu saya nggak bisa. Sehingga orang tua ngomel. Sekarang saya sudah banyak bisanya. Dan saya bersyukur loh atas pertumbuhan dan perkembangan diri saya dari waktu ke waktu. Nah, penilaian kita kepada diri kita inilah yang perlu kita perbaiki. Oke, kalau dulu waktu kecil kita menilai diri kita nggak oke, ya kan? Sekarang ketika dewasa kita ubah dong penilaiannya. Kayaknya kamu sudah banyak pencapaian nih, kamu sudah banyak belajar nih. Penilaian kita ke diri kita juga harus kita perbaiki. Masa dari awal sampai akhir kita menilai diri kita nggak dihargai terus, ya kan? Kita harus perbaiki juga. Dari prasangka kita sendiri. Betul. Karena kalau kita buruk sangka ke diri kita, gimana orang lain? Iya, ya juga ya, Bu. Karena dari diri sendiri ya, Bu. Betul. Terus diubah dulu bahwa saya berharga. Makanya kan afirmasi self love itu bermanfaat sekali. Makanya Bu Sukma kan mengeluarkan buku ya, e-book. Apa tuh? E-book self love, self healing dengan metode Ho'oponopono. Nah, teman-teman kalau temennya ada yang membutuhkan bisa tuh order e-booknya. Nah, di e-book tersebut ada panduannya. Jadi afirmasi untuk kita menyayangi diri kita. Iya, boleh tuh, menarik kayaknya. Temen saya butuh tuh. Iya. Iya, selain buat teman-teman, buat diri kita kan juga penting ya. Karena kadang-kala kan naik turun, Bu Sukma aja juga masih tetap melakukan praktek itu gitu kan. Karena namanya hidup kan ada kalanya naik, ada kalanya turun, kan berputar terus. Nah, ya ketika kondisi hati kita lagi nggak oke, perlu dong untuk kita memberikan self love, afirmasi bahwa saya berharga,
Kamu sudah berusaha. Kamu udah mencoba walaupun tadi belibet, nggak apa-apa. Nggak Kamu apa-apa. belajar lagi dari situ. Oke. Jadi yang kita apresiasi ke diri kita usahanya, Usahanya bukan hasil. bukan hasilnya. Karena hasil milik Tuhan. Betul. Walaupun usaha mempengaruhi hasil, Hasil. tapi dari usaha itu kan kita bisa memperbaiki juga. Kita jadi tahu di area mana yang masih belum baik. Nah, maka di area itu kita latihan lagi. Tadi untuk bisa lancar harus ada jam terbang. Maka kalau salah sekarang tetap latihan. Kan terus sampai bisa. Iya, jadi mentalnya terlatih. Gitu Mbak Rahma. Makasih Sukma. Nih ya, kemarin rame aja sih Bu di Iya. Instagram gitu. Oke. Inner child gitu pokoknya. Oh iya, kapan-kapan kita bahas tentang inner child ya. Boleh.